Oke everyone, balik lagi bersama dengan aku Randy Suteja Teaching, di mana ada 3 konten. Pertama, konten pengajaran Alkitab, bukan pengajaran, lebih akuratnya itu, lebih pentingnya itu lebih khotbah nasihat. Dan yang kedua, aku juga ada konten 30-31 menit. Ini masih belum aku bikin karena aku lagi bikin materi juga. Dan yang ketiga itu sejarah tempat Alkitabiah di secara Kristen dan Katolik. Nanti aku bakalan ubah di description-nya. Oke, kali ini topik yang aku pengen bahas adalah the powerful of prayer and hope. Oke, kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, pasti ada jawabannya. Nah, kalau kita berharap dengan Tuhan, pasti juga ada jawabannya. Artinya apa semua? Artinya ketika kita put faith on Jesus, trust on Jesus, percaya bahwa doa mengubah segala sesuatu, nah percayalah saja. Nah, karena Tuhan ingin hati kita lebih lagi dibentuk, diajarkan untuk menjadi lebih baik, lebih benar, dan lebih berguna. Oke, dan buat hope itu sendiri, hope itu artinya harapan. Harapan itu nggak pernah sampai putus-putus, tapi melainkan harapan itu selamanya. Nah, kalau kita berharap sama Tuhan, dan dengan istilah tersebut, maka Tuhan itu akan memberkati kita pada waktunya, dan berkatnya melimpah-limpah. Oke, yuk kita buka kitab kita atau Alkitab kita atau tab kita di dalam kitab Mazmur 104 ayat 33. Demikian firman Tuhan, aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Oke, di sini the way to do prayer and hope itu adalah bermazmur, adalah menyembah. Di sini ayat 33 mengatakan, aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup, dan aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Artinya, sebagaimana kita ada di dunia ini, jangan tetap menyerah akan pelayanan Tuhan. Nah, pelayanan Tuhan itu macam-macam, bukan di gereja doang, tapi di bidang sosial, bidang bisnis, bidang marketplace, dan macam-macam. Oke, kita buka Mazmur 105 ayat 4-6. Oke, Mazmur 105 ayat 4-6. Sorry, suara saya agak dikit batuk-batuk dikit ya. Oke, Mazmur 105 ayat 4-6 mengatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak-anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Nah, percaya nggak kita itu garis keturunan Yakub? Karena Allah yang kita sembah itu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Bukan Tritunggal, tapi melainkan Bapa Kakal yang di perjanjian lama, Tuhan Yesus di perjanjian baru, dan Roh Kudus di zaman sekarang. Oke, di sini percaya nggak kita kalau kita itu menyembah Allah yang hidup? Nah, di ayat 4 mengatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya. Karena kita percaya bahwa Tuhan ada sumber kekuatan. Nah, kekuatannya itu melebihi lautan, melebihi gunung-gunung. Artinya apa? Ketika kita ada ekspektasi buat masa depan kita, jangan sampai ragu dan bimbang akan kehidupan kita. Oke, kali ini saya ingin ngundang semuanya untuk baca firman juga sama di kitab Yehezkiel. Yehezkiel 4 ayat 6. Yehezkiel 4 ayat 6 tertulis demikian, kalau engkau sudah mengakhiri waktu ini, berbaringlah engkau untuk kedua kalinya. Tapi pada sisi kananmu dan tanggunglah hukuman kaum Yehuda 40 hari lamanya. Aku menentukan bagimu 1 hari untuk 1 tahun. Nah, ini the powerful of prayer and hope itu ketika kita mengakhiri waktu untuk berdoa dan juga buat hopeful on God, dan sampai lupa juga bahwa kita ada responsibility sebagai human. Kita punya target, kita punya masa depan, kita punya segala-galanya. Nah, itu serahkan semua ke Tuhan, sehingga Tuhan aja yang beracara di dalam kehidupan kita. Oke, dan dalam kitab Hosea 2 ayat 14, Hosea 2 ayat 14, demikian firman Tuhan, aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana, dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan, maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Nah, di sini memiliki arti bahwa kalau kita berdoa sama Tuhan, kita akan juga diberikan kebun anggur. Nah, kebun anggur ini saya tafsirkan menjadi satu, yaitu berkat. Nah, di sini juga tertulis
ayat 14, dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan, maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya. Nah, selagi kita masih muda, termasuk saya juga muda, saya berumur 29 tahun, nah teruslah mencari perkenan Tuhan, karena Tuhan itu ingin dicari, ingin diketuk pintu hatinya, sehingga ketika kita minta sesuatu, nah Tuhan akan memberikan pada waktunya tertentu. Bukan seizin Tuhan, bukan waktunya Tuhan, tapi melainkan kalau kita sungguh-sungguh mencari berkat yang kita inginkan, nah pasti Tuhan kasih kok. Oke, saya ingin kesaksian dikit tentang waktu saya di Melbourne, kuliah di Melbourne, di mana itu saya sempat pergi ke gereja lokal di Melbourne, dan itu gerejanya itu penuh banyak banget orang India, orang Swiss, dan orang yang bukan asli Australia. Di sini, di tempat tersebut, mereka welcome saya. Wah, ternyata ini orang yang baik-baik semua. Justru ketika kita di dalam satu gereja, kita pasti di welcome oleh orang-orang, mau gereja GPDI, aliran Pantai Costa, aliran Protestan, HKBP, dan sebagainya. Itu percaya bahwa, nah itu dua hal ini diajarkan kok. Nah, kita mau sungguh-sungguh berdoa, apakah kita mau sungguh-sungguh berharap pada Tuhan. Nah, itu paling penting. Oke, kita masih buka dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Nah, ini agak dikit menyentil dikit. Tertulis demikian, judulnya Pentakosta, sama seperti gereja saya yang saya menjadi jemaat dan pelayanan LCD. Sorry, agak keserimpet mulut saya. Oke, ayat 4 tertulis demikian, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, di sini zaman Roh Kudus itu kita adakan Roh Kudus dan senantiasa sampai Tuhan datang kedua kali. Nah, percayalah bahwa Roh Kudus itu bukan roh main-main, melainkan Roh Tuhan sendiri. Tuhan yang mengingatkan, Tuhan yang memberi, dan Tuhan yang mengambil. Oke, bagaimana supaya bisa powerful? Nah, doa terhadap dia itu bukan sekedar doa pagi, doa malam, tapi melainkan doa pada waktu makan, doa macam-macam. Yang pastinya itu ketika kita doa terhadap orang lain, nah Tuhan melihat hati kita, bahkan Tuhan sendiri memberkati berkat sesuai dengan ukuran kita. Dan yang kedua, action, teori, dan practical. Dan di sini, ketika kita punya teori tentang masa depan, tentang powerful of prayer and hope, nah kita juga harus action, kita juga harus bertindak. Nah, ketika kita memiliki dua hal tersebut itu, kita juga harus praktek teori kita sendiri, sehingga kita bisa menjadi pribadi lebih berkenan dan baik hati di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, terus semangatin diri sendiri walau dunia lagi kacau. Nah, emang dunia lagi kacau, banyak perang, banyak juga konflik juga ada, banyak yang negaranya pengen menguasai dunia, tapi kita bukan anak dunia, tapi melainkan kita adalah anak Tuhan. Sebagai penutup terakhir, aku pengen kasih tahu dalam kitab 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31. Nah, di sini tertulis demikian, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua itu untuk kemuliaan Allah. Artinya apa? Kita punya mimpi boleh kok, kita punya target boleh kok. Sorry. Nah, dan ketika kita punya karir, target, dan impian, percayalah, lakukan semuanya itu, put all of your work into Jesus, into God's power and God's holiness. Nah, yang paling terpenting itu jangan tetap menyerah, jangan tetap putus asa, tapi tetap kejarlah perkenanan Tuhan dan berkat Tuhan, sehingga engkau akan mendapatkannya. Oke, ini sekian dari khotbah pengajaran Alkitab ini, kiranya bisa memberkati kalian semua. Yuk kita doa yuk.
Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, pada malam hari ini kami datang lagi padamu ya Tuhan. Ampuni dosa kami, mau itu secara sengaja dan tidak sengaja. Dan ketika kita membaca firman-Mu, kita mengerti bahwa kita harus lebih lagi doa yang benar dan percaya pada Tuhan sepenuhnya. Dan ketika kita melakukan dua hal tersebut, jangan sampai kita kehilangan Engkau. Karena kami percaya bersama Engkau kita bisa melakukan segala perkara yang hebat. Ini doa kami asal doa kami satu nama Tuhan Yesus Kristus satu yamin. I just wanna say God loves you. Bye.